kami dari kelompok 1 akan mengidentifikasi artikel yang berjudul Digitalisasi Diperluas, Kebocoran Anggaran Dicegah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh Bapak Susila Adianta. Bagian pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan mengenai suatu peristiwa hukum konkret yang telah diberikan kepada kelompok kami dalam perspektif hukum administrasi negara. Apa itu HAN? HAN atau Hukum Administrasi Negara adalah sebuah cabang ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Hukum ini juga dikenal dengan hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Apa yang dibahas dalam HAN? Ia mengatur mengenai tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan serta diambil oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Kembali ke topik mengenai digitalisasi diperluas dan kebocoran anggaran dicegah, ini masuk ke dalam pokok pembahasan hukum administrasi negara karena subjek dari HAN sendiri yaitu pemerintah, badan hukum, dan lembaga pemerintahan lainnya di sini bertindak dalam arti mereka berusaha untuk memperluas digitalisasi agar mencapai pelosok-pelosok daerah yang selama ini belum terjangkau dan belum ada digitalisasi di daerah-daerah tersebut. Selain itu, mereka juga berupaya untuk memanfaatkan digitalisasi dengan inovasi dan teknologi layanan keuangan digital. Untuk itu, mereka juga berupaya agar digitalisasi ini mampu meningkatkan akses terhadap layanan keuangan agar membantu UMKM tumbuh di masa pemulihan ekonomi. Selain itu, digitalisasi ini juga diperluas pemanfaatannya untuk mencegah kebocoran anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung daerah-daerah pelosok tersebut yang selama ini hanya menerima tidak lebih dari separuh anggaran yang diberikan agar daerah tersebut mampu memperoleh dan mengembangkan digitalisasi. Hal tersebut tentunya masuk ke dalam objek HAN yaitu negara dalam keadaan bergerak. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek dan objek hukum pada artikel Digitalisasi Diperluas, Kebocoran Anggaran Dicegah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah substansi yang memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hubungan antara substansi dan kualitas. Dalam menjalankan perbuatan hukum, subjek hukum memiliki dua wewenang, yaitu wewenang mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan pengertian objek hukum adalah pokok permasalahan yang akan dibicarakan. Berdasarkan pengertian tersebut, subjek hukum pada artikel tersebut adalah pemerintah pusat yang di dalamnya terdapat para menteri, terutama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Saya dapat menyimpulkan subjek hukum itu karena saya membaca dan menemukan bahwa pemerintah melakukan tugasnya dengan munculnya keputusan Presiden nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas P2DD dan objek hukumnya adalah mencegah kebocoran anggaran dengan dilaksanakannya digitalisasi pada seluruh sektor ekonomi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengapa peristiwa hukum konkret tersebut dapat dikategorikan sebagai subjek, ciri-ciri, ruang lingkup, dan fungsi hukum administrasi negara. Dari berita tersebut dapat kita simpulkan bahwa berita tersebut merupakan peristiwa hukum konkret, yaitu peristiwa hukum konkret hukum administrasi negara. Sesuai dengan pernyataan Van Vollenhoven, ia mendefinisikan hukum administrasi negara atau HAN sebagai keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara, baik tinggi maupun rendah, setelah alat-alat perlengkapan negara itu menggunakan kewenangan ketatanegaraan. Berita tersebut sama dengan definisi HAN oleh Van Vollenhoven, yaitu ada alat perlengkapan negara atau lembaga negara. Alat perlengkapan negara dalam peristiwa hukum tersebut adalah pemerintah pusat, lebih sempitnya lagi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
Subjek dari peristiwa hukum tersebut adalah pemerintah pusat. Dari kalimat pemerintah pusat menyiapkan anggaran senilai 17 triliun rupiah. Pemerintah berkedudukan sebagai badan hukum publik yang berwenang melakukan tindakan hukum publik. Sebagai badan hukum publik, pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan. Pemerintah pusat sebagai alat kelengkapan negara dalam peristiwa hukum tersebut menggunakan kewenangannya, yaitu menetapkan kebijakan terkait sistem pembayaran untuk mencegah kebocoran anggaran. Lalu jika kita lihat dari ciri-ciri Han, Ernest Utrecht mengemukakan bahwa ciri-ciri Han terdiri dari 3. Yang pertama, adanya hubungan hukum istimewa. Yang kedua, adanya para pejabat administrasi negara. Yang ketiga, melakukan tugas khusus. Maka peristiwa hukum tersebut memenuhi ciri-ciri Han yang dikemukakan oleh Ernest Utrecht tersebut. Yang pertama, adanya para pejabat administrasi negara, yaitu pemerintah pusat, menteri koordinator bidang perekonomian, menteri keuangan, dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Ciri-ciri Han yang lainnya adalah menguji hubungan hukum istimewa. Hubungan istimewa antara negara dan rakyatnya yang memungkinkan negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang harus dipatuhi oleh rakyat selaku warga negara. Dari peristiwa tersebut, hubungan istimewanya berupa pemerintah pusat menetapkan kebijakan perekonomian berupa sistem pembayaran cepat untuk pembayaran retail yang harus dipatuhi oleh penduduk Indonesia. Peristiwa hukum tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara sesuai dengan pernyataan Van Vollenhoven. Ia menyajikan pebidangan seluruh materi hukum yang salah satunya adalah hukum administrasi negara atau administratif recht yang meliputi 1. Hukum pemerintahan, 2. Hukum peradilan, 3. Hukum kepolisian, dan 4. Hukum proses perundang-undangan. Peristiwa hukum tersebut termasuk dalam ruang lingkup Besturecht atau hukum pemerintahan yang tidak hanya terbatas pada pelaksanaan undang-undang, tetapi meliputi mengadili atau menyelesaikan perselisihan hukum administrasi negara dan membuat peraturan. Karena di dalam negara hukum yang modern, pemerintah banyak mencampuri urusan kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, maupun politik. Fungsi Besturecht ini semakin lama semakin luas, seperti dalam berita tersebut yang membahas peristiwa hukum dalam bidang ekonomi terkait sistem pembayaran nasional. Sumber hukum administrasi negara dalam peristiwa hukum konkret tersebut adalah sumber hukum formal, yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang berupa Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Saya akan menjelaskan bagaimana peran, fungsi, tugas, urgensi, tanggung jawab, kedudukan, landasan hukum dari suatu peristiwa konkret Han tersebut. Kalau dilihat dari fungsi, peran, tugas, urgensi, tanggung jawab dari peristiwa konkret Han dalam berita tersebut, adanya 3 fungsi. Itu yang pertama, adanya fungsi normatif, mengatur norma-norma dasar mengenai instrumen hukum yang digunakan oleh lembaga pemerintah dalam menjalankan fungsinya di ronde pemerintah, dikarenakan di dalam berita tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah telah menyiapkan payung hukum dalam upaya mempercepat implementasi transaksi keuangan daerah, yaitu Keputusan Presiden atau yang disebut Kepres Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas P2DD. Yang kedua, adanya fungsi instrumental dengan mengatur pemberian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berupa dukungan fiskal dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Mengatakan dalam dukungannya, si Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dukungan anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN penting untuk mendorong transformasi digital secara merata ke pelosok negeri. Dalam mendukung pemetaan akses internet hingga 2024, Kementerian Keuangan ini menganggarkan Rp 17 triliun untuk belanja kementerian atau lembaga dan sebesar Rp 9 triliun melalui transfer BPR dan lembaga keuangan mikro. Nah, fungsi yang terakhir yaitu di sini terdapat dua fungsi ya. Yang pertama ada fungsi normatif, itu mengatur norma-norma dasar mengenai instrumen hukum yang digunakan oleh lembaga pemerintah dalam menjalankan fungsinya di ronde pemerintah. Sedangkan yang kedua ada fungsi terjaminnya terselenggaranya pemerintah berdasarkan demokrasi. Dikarenakan di dalam berita tersebut, Deputi Gubernur BI Sugeng menambahkan, saat ini terdapat 110 tim P2DD dari 542 daerah otonom yang telah dibentuk di tingkat provinsi ataupun kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Tugas intinya adalah mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah. Tim ini berperan mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD untuk meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah. ETPD diharapkan juga mendukung pengintegrasian sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Setelah itu, di dalam yang kedua ya, kedudukan dari peristiwa hukum konkret HAM tersebut termasuk dalam ranah hukum publik karena membahas tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyat ya, yang sesuai dengan fungsinya di bagian sebelumnya. Perintah pusat menetapkan kebijakan terkait sistem pembayaran diarahkan untuk memfasilitasi pemulihan ekonomi nasional melalui percepatan digitalisasi sektor ekonomi dan keuangan. Langkah awal menuju akselerasi digitalisasi ekonomi nasional ini dimulai dari percepatan digitalisasi di bidang sistem pembayaran. Digitalisasi dipercepat dan diperluas hingga menjangkau daerah-daerah 3T dan mencegah kebocoran anggaran daerah. Pemerintah pusat menyiapkan anggaran senilai Rp 17 triliun. Oleh karena itu, kedudukan peristiwa hukum tersebut termasuk dalam ranah hukum publik. Oke, yang ketiga ada landasan hukum. Nah, dalam berita tersebut, keputusan Presiden Kepres nomor 3 tahun 2021 tentang satuan tugas P2TD Kepres ini juga mengatur koordinasi percepatan digitalisasi dilakukan di 542 daerah otonom dalam wadah tim P2DD.